lagi dengan saya, Rizka dari PPG News yang hadir menemani Anda dalam pembukaan khusus hari ini. Pemirsa, dunia pendidikan kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menerapkan kebijakan baru dalam proses seleksi penerimaan masuk bersama. Dalam aturan tersebut, anak yang berusia di bawah 13 tahun akan mengalami pengurangan poin seleksi saat mendaftar ke sekolah negeri. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi orang tua dan pemerhati pendidikan mempertanyakan keadilan dari sistem yang dinilai terlalu membatasi mimpi anak hanya karena angka usia. Jurnalis kami, Salwa Febriana, telah berada di lapangan untuk mendengar langsung suara masyarakat tentang kebijakan ini. Halo Salwa. Baik, terima kasih Rizka. Saya saat ini berada di depan salah satu sekolah menengah pertama swasta di kawasan Semarang, tempat di mana para orang tua dan calon murid baru mulai mendaftarkan diri. Sejak kebijakan batas usia ditetapkan, muncul keresahan di masyarakat, terutama bagi anak-anak yang usianya di bawah 13 tahun. Namun, sejak akademik dan mental sudah siap masuk sekolah lanjutan. Kami telah berbicara dengan beberapa guru dan orang tua murid untuk mendengarkan pandangan mereka. Berikut ini liputan selengkapnya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Asti selaku orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah menengah pertama. Baik, selamat siang Ibu Asti. Selamat siang. Menurut Ibu, apa yang dirasakan saat Ibu mengetahui adanya kebijakan pengurangan poin dalam seleksi SPMB bagi anak yang usianya masih di bawah 13 tahun? Saya merasa sangat kecewa sekali Mbak, karena anak saya sendiri itu sebelum dia itu masuk ke TK sudah bisa membaca, menulis dengan lancar. Tapi kenyataannya setelah kita masuk ke SMP ternyata ada peraturan seperti itu. Padahal anak saya ketika dia masih belum sekolah pun dia pengen sekali sekolah. Makanya saya sebagai orang tua menyekolahkan anaknya itu sebelum di usia sekolah. Ya, tujuannya tidak hanya kepengen apa-apa, tapi dia memang pengen sendiri. Bukan keinginan saya, tapi keinginan dia sendiri pengen sekolah. Baik, itu pendapat dari orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah menengah pertama. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Diong selaku guru di sekolah menengah pertama di salah satu kawasan Semarang. Baik, selamat siang Ibu Diong. Selamat siang Mbak. Saya ingin menanyakan menurut pandangan Ibu sebagai pendidik, apakah usia seharusnya menjadi indikator utama dalam melaksanakan sekolah? Menurut saya tidak setuju ya Mbak, karena kebijakan ini harus ditinjau kembali. Tidak semua anak itu mempunyai perkembangan dalam pola yang sama. Nah, sekolahan pun juga harus menyesuaikan dengan kesiapan anak, bukan membatasi dengan usia saja seperti itu Mbak, menurut saya sebagai orang guru. Baik, terima kasih sekali Bu Dion. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara tadi tampak jelas bahwa kebijakan ini menuai banyak pertanyaan dari kalangan masyarakat, kalangan guru. Mereka berada pada pendekatan yang lebih fleksibel dan adil agar setiap anak berapapun usianya punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan negeri. Dari SMP Kartioso, saya Salwa Febriana melaporkan. Terima kasih Salwa. Pemirsa, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.
kebijakan apapun yang dibuat sejatinya harus berpihak pada perkembangan dan masa depan mereka. Semoga suara masyarakat yang hari ini kita dengar bisa menjadi pertimbangan untuk evaluasi kebijakan ke depannya. Saya, Rizka Wulandari, sampai jumpa di liputan selanjutnya. Tetap bersama kami di BPD News. Selamat pagi dan salam hormat kami sampaikan kepada Ibu Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Semarang, yaitu Ibu Alia Rahma Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Aula Syahrianata, mewakili rekan-rekan mahasiswa dari Universitas BPD yang saat ini bekerja sama dengan Forum Orang Tua Peduli Pendidikan atau FOP3. Hari ini kami hadir tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai penyambung suara dari masyarakat, terutama para orang tua yang merasa terdampak oleh kebijakan sistem seleksi penerimaan masuk bersama SPMB, khususnya mengenai batas usia minimal dan sistem pengurangan poin berdasarkan usia. Banyak orang tua yang kami wawancarai menyatakan bahwa anak mereka secara akademik dan emosional sudah sangat siap untuk belajar di jenjang selanjutnya, tetapi tidak mendapatkan kesempatan karena umur mereka. Hari ini tidak hanya berdampak pada anak secara psikologis, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam akses pendidikan. Terima kasih atas pengantar yang sangat baik. Kami melihat ada semangat partisipatif yang kuat dari adik-adik mahasiswa. Silakan dilanjutkan. Kami ingin mendengarkan lebih jauh mengenai isi proposal dan solusi yang kalian tawarkan. Ibu Alia yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi kita. Namun dalam praktiknya seringkali ada kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Dalam kebijakan SPMB saat ini, anak-anak di bawah usia 13 tahun yang sebenarnya siap secara akademik dan psikologis justru hanya kehilangan poin hanya karena faktor usia. Kami menilai bahwa kebijakan ini terlalu kaku dan belum memperhitungkan keragaman tumbuh kembang anak. Dalam wawancara langsung dengan orang tua dan guru, kami menemukan adanya kekecewaan dan tekanan psikologis yang dialami anak-anak akibat sistem ini. Melalui proposal ini, kami membawa 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyampaikan aspirasi masyarakat yang kami kumpulkan melalui kegiatan wawancara publik. Lalu yang kedua, mendorong penghapusan sistem pengurangan poin berdasarkan usia. Lalu yang ketiga, menawarkan kerjasama konkret antara masyarakat dan juga pemerintah untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adil dan adaptif. Kami ingin kebijakan pendidikan tidak hanya sah secara hukum, tapi juga legitimate di mata masyarakat. Berikut kami sampaikan proposal pengajuan aspirasi mahasiswa dan masyarakat atas kebijakan batas usia SPMB yang sudah kami rencanakan. Dimulai dari latar belakang, kebijakan pengurangan poin bagi calon siswa di bawah usia 13 tahun dalam SPMB dianggap diskriminatif dan tidak inklusif. Banyak anak yang sudah siap secara akademis namun gagal seleksi karena umur. Lalu rumusan masalahnya yaitu yang pertama, pengusulan aspirasi masyarakat resmi masyarakat terkait batas usia SPMB. Lalu yang kedua, mendorong penghapusan sistem pengurangan poin berdasarkan usia. Lalu yang ketiga, menawarkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama menghapus sistem pengurangan poin berdasarkan usia. Lalu yang kedua mengusulkan asesmen kesiapan belajar yang lebih holistik. Lalu yang ketiga menjalin kerjasama masyarakat pemerintah untuk kebijakan pendidikan inklusif. Selanjutnya ada deskripsi kegiatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui wawancara publik terkait kebijakan batas usia SPMB. Lalu yang kedua, dorongan penghapusan sistem pengurangan poin berdasarkan usia.
Lalu yang ketiga, penawaran kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Lalu yang keempat, menyusun dan kemajuan proposal kebijakan alternatif kepada pemerintah. Ada nilai-nilai kegiatan yang kami kandung dalam proposal ini, yaitu yang pertama nilai inklusivitas, dan yang kedua nilai partisipasi publik, yang ketiga nilai gotong royong, dan juga nilai keadilan. Berikut ada juga sasaran kegiatan, yaitu yang pertama ada orang tua yang terdampak kebijakan batas usia dalam SPMB. Lalu yang kedua, calon peserta didik di bawah usia 13 tahun. Lalu yang keempat, pemerintah daerah dan pusat, terutama dinas pendidikan. Lalu yang keempat, perwakilan guru yang memahami langsung dampak kebijakan. Dan yang kelima, masyarakat umum. Selanjutnya ada usulan solusi dan rekomendasi yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama, menghapus sistem pengurangan poin berdasarkan usia. Lalu yang kedua, menerapkan asesmen kesiapan belajar berbasis psikososial dan akademik. Lalu yang ketiga, memberlakukan masa transisi kebijakan selama 1-2 tahun. Lalu yang keempat, menyediakan jalur afirmasi khusus bagi anak usia dini yang siap belajar. Lalu yang kelima, membentuk tim evaluasi gabungan dalam perumusan kebijakan. Lalu yang keenam, menyelenggarakan forum diskusi dan survei aspirasi publik secara berkala. Berikut kesimpulannya, yaitu kegiatan advokasi suara rakyat untuk pendidikan adil merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap dampak kebijakan batas usia SPMB yang dinilai tidak adil bagi anak-anak. Proposal ini tidak hanya menyampaikan keberatan, tetapi juga menawarkan kerjasama kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan. Disusun melalui riset, wawancara, dan diskusi publik, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan anak-anak Indonesia. Berikut proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas presentasinya, namun kami ingin menekankan bahwa aturan batas usia ini bukan tanpa dasar. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan kesiapan emosional anak agar tidak terbebani dari jenjang menengah pertama. Bukanlah menjaga psikologis anak juga penting? Kami sangat setuju bahwa psikologis anak penting, tapi justru disinilah letak masalahnya. Apabila adil, bila anak ada yang matang secara mental dan intelektual justru diutamakan dengan anak yang belum siap hanya karena usianya. Kami bukan menolak aturan, kami hanya menolak ketidakadilan yang menyamar sebagai keberagaman. Tapi, bukanlah lebih praktis membuat aturan tunggal berdasarkan umur daripada harus melakukan asesmen kesiapan yang rumit dan memakan biaya? Justru disitulah letak tantangannya, Bu. Mudah bukan berarti benar, praktis bukan berarti adil. Negara tidak boleh memudahkan administrasi dengan mengorbankan masa depan anak-anak. Kami hanya minta pemerintah memberi kesempatan kepada anak-anak yang mampu dan membuktikan kemampuannya agar tidak dipinggirkan oleh angka kelahiran. Baik, tapi kalau kami membuka jalur afirmasi seperti yang Anda usulkan, bukankah nanti banyak orang tua yang memanipulasi data atau memaksa anaknya untuk ikut tes padahal belum siap? Kami justru mencegah manipulasi itu dengan menyarankan asesmen objektif, bukan pengakuan sepihak orang tua. Prosesnya bisa dilakukan oleh profesional seperti guru, psikolog, pendidikan, dan pengawas sekolah. Dan jangan lupa, kami mahasiswa siap menjadi relawan untuk mendampingi proses ini. Kami tidak sekedar bicara, tetapi siap bekerja sama. Tapi jika kami mengubah sistem ini, apakah kalian yakin dampaknya akan positif untuk jangka panjang? Kami tidak hanya yakin, kami melihat langsung buktinya. Di wawancara kami, ada seorang anak bernama Adit, usia 12 tahun, lulus dengan nilai sempurna dari SD, tapi gagal masuk SMP negeri karena lahir bulan Desember. Padahal teman sekelasnya yang usianya lebih tua, tetapi nilai akademik biasa saja diterima. Kebijakan ini telah menyakiti semangat anak-anak cerdas hanya karena angka umur. Jika ini terus dibiarkan, kita kehilangan generasi emas, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena sistem penutup
pintu sebelum mereka sempat masuk. Baik, kami sangat mengapresiasi semangat kalian dalam memperjuangkan suara masyarakat. Kalian tidak hanya menyuarakan keberatan, tetapi juga membawa alternatif, solusi yang logis dan berjenjang. Namun, kami juga punya tanggung jawab menjaga agar sistem tetap terukur, inklusif, dan efisien secara anggaran. Akan kami bawa proposal ini dalam forum koordinasi kebijakan internal. Kami tidak bisa janji akan langsung mengubah, tapi kami akan mengangkat isu ini ke rapat kebijakan dan memulai uji coba jalur afirmasi tahun depan. Itu sudah lebih dari cukup, Bu. Kami tidak menuntut revolusi instan. Kami hanya ingin langkah pertama menuju keadilan itu dimulai hari ini. Dan hari ini Ibu sudah melakukannya. Baik, terima kasih kepada mahasiswa Universitas BPD. Kalian bukan hanya datang dengan kritik, tapi juga solusi dan kesiapan untuk ikut berperan. Mewakili dinas, saya mengucapkan terima kasih. Aspirasi kalian kami bawa sebagai catatan resmi. Dan jika ada tindak lanjut pembentukan tim evaluasi, kami akan undang kalian kembali. Terima kasih Ibu Alia Rahma Rahmadani untuk kesempatannya. Mari kita buktikan jalan bagi pendidikan yang tidak hanya administratif tetapi juga manusiawi.